Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Shalom, semangat pagi sahabat pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Bersama saya, Pendeta Abednego. Tema renungan, memilih hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu. Kami rasakan indah hadirat-Mu. Telah kami buka mata hati kami untuk seluruh jiwa kami, untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Tuhan Yesus kami berteduh. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sahabat pendengar Buana Asri yang terkasih, kalau umat perjanjian lama yang menjadi pedoman hidupnya adalah Taurat. Karena di Taurat itulah Tuhan menyatakan dirinya. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, masuk ke tanah yang terjanji, yaitu tanah perjanjian, itu mereka harus taat kepada hukum Taurat. Tidak bisa ditawar lagi. Tetapi kita melihat, saudara-saudara, dalam sejarah di Alkitab, selama 40 tahun umat itu dididik oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Seperti kita tahu bahwa selama 40 tahun itu umat generasi pertama itu habis. Mereka mati dengan sia-sia. Karena apa? Satu kata, tidak taat. Tidak patuh. Mereka sering memberontak, mereka sering mengeluh, mereka banyak sekali tuntutan. Nah, sebenarnya lah Tuhan itu mengentaskan mereka dari perbudakan untuk menjadi umat yang merdeka dan akan hidup di tanah perjanjian. Namun tampaknya berabad-abad mereka bekerja di Mesir menjadi budak itu sudah menjadi karakter mereka, sehingga sangat sulit. Sehingga sekali lagi kita melihat generasi pertama mereka gagal. Yang diperkenankan Tuhan masuk ke tanah Kanaan adalah generasinya Yosua dan Kaleb. Karena dengan belajar selama 40 tahun itu, mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendengar Buana Asri yang terkasih, lantas timbul pertanyaan, bagaimana umat sekarang? Umat yang hidup di zaman ini. Atau umat yang bisa disebut umat perjanjian baru. Apa yang menjadi pedoman hidupnya?
yaitu pedoman hidupnya hanya satu, yaitu kehidupan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Bisa dibandingkan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus Kristus yang menjadi teladan, yang menjadi pedoman hidup bagi siapapun yang menyebut dirinya orang Kristen. Hanya satu pedomannya tersebut. Yesus juga pernah menyatakan diri di dalam Yohanes 14 ayat 6 demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bila di perjanjian lama dulu umat harus berpedoman pada Taurat untuk bisa masuk tanah perjanjian. Nah, sekarang di umat perjanjian baru ini adalah Yesus Kristus yang menjadi jalannya menuju pada tanah yang terjanjikan, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Mestinya ini yang menjadi impian bagi setiap orang yang menyatakan dirinya Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Umat perjanjian baru yang memilih hidup tentu tidak sembarangan hidup. Apa artinya? Hidup sembarangan, tetapi ujung-ujungnya maut, tidak selamat. Kalau kita diberi hidup, mestinya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, untuk sampai ke sana, mari kita mendengarkan kesaksian dari Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman Yesus berpelayanan di dunia, di Romawi masih terjadi budaya perbudakan. Namanya budak itu, dia tidak punya kemerdekaan. Seluruh hidupnya mengabdi kepada tuannya. Dan apabila tuan itu sudah tidak senang, budak ini bisa saja dibunuh. Yang lumayan kalau budak ini dijual ke orang lain. Jadi budak betul-betul tidak punya keinginan apapun, tidak memiliki apapun, hanya ketaatan kepada sang tuan. Nah, mengambil pelajaran dari ini, saudara, Rasul Paulus tadi sudah mengingatkan kita bahwa melalui Yesus Kristus, kita ini telah dibenarkan. Artinya dibenarkan, sebenarnya kita belum benar. Jadi selamat itu karena anugerah. Kemudian Dia menguduskan, artinya sebenarnya kita ini tidak kudus karena kita penuh dosa, tapi dikuduskan. Yang ketiga, ditebus. Artinya apa? Seluruh hidup kita, jiwa raga kita, itu sekarang menjadi miliknya Kristus, bukan milik kita sendiri. Jadi inilah yang disebut hidup sebagai hamba Yesus Kristus. Kelihatannya keren begitu ya, hamba Yesus Kristus. Hamba itu apa tuh? Dalam bahasa kasarnya hamba itu adalah budak. Agak sedikit halus katanya abdi, tapi sebenarnya hakikatnya adalah budak. Jadi orang yang menamakan dirinya orang Kristen harus berani menjadi budaknya Yesus Kristus. Itu tidak punya keinginan lain. Semua hidup, pikiran,
semua miliknya itu sudah ditebus, sudah menjadi miliknya Yesus. Tidak bisa ditawar. Syarat ketentuan berlaku. Kalau masih ditawar, ya silahkan untuk meninggalkan Yesus Kristus. Nggak pantas menjadi muridnya Yesus. Nggak pantas menjadi hambanya. Apalagi nggak pantas masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, yaitu kerajaannya. Jadi, saudara-saudara, semua orang yang menyerahkan diri pada Yesus Kristus itu adalah hamba Yesus Kristus. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana semestinya pilihan hidup sebagai hamba Yesus Kristus? Bukan hanya diucapkan, bukan hanya predikat, tapi kenyataannya, realitasnya bagaimana? Karena agar hidup kita itu dilihat oleh semua orang. Ingat saudara-saudara, Yesus pernah memberikan predikat kepada kita adalah garam dan terang. Percuma menjadi terang kalau ditutup, jadi terangnya tidak kelihatan. Percuma menjadi garam kalau sudah tidak asin lagi. Tidak akan ada kehormatan. Hanya diinjak-injak oleh orang. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana semestinya hidup menjadi hamba Kristus. Rasul Paulus menggambarkan dengan sangat baik bagaimana meneladani Yesus Kristus. Karena seorang hamba itu panutannya adalah tuannya. Karena kita ini adalah hamba Yesus Kristus, panutan kita juga adalah Yesus Kristus. Mari kita belajar dari kitab Filipi pasal 2, mulai dari ayat yang kelima, bagaimana yang seharusnya hidup menjadi hamba Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bagaimana saudaraku? Siap untuk hidup menjadi hamba Tuhan? Menjadi hamba Tuhan? Menjadi hamba Yesus Kristus? Ternyata tidak mudah. Secara manusiawi kita tidak mampu. Mampukah kita berkenosis? Mengosongkan diri untuk menjadi seperti Yesus. Bagaimana manusia Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan tatanya, meninggalkan kealahannya, untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan manusia, bahkan menjadi hamba untuk melayani manusia. Luar biasa, Bapak. Itulah tuntutannya pada kita. Nah, sekali lagi, kita tidak mungkin secara manusiawi hidup seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita terombang-ambing. Kalau Tuhan sudah memerintah, pasti Tuhan akan bekali. Yaitu dengan kuasa Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk menjalani hidup seperti Yesus hidup. Bukan yang lain. Bukan Yesus yang lain. Tapi Yesus Kristus yang ini, yang meninggalkan tahtanya, yang mau menjadi manusia,
yang setia sampai akhir. Bahkan rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga membawa kemenangan. Saudara-saudara, pendengar radio Buana Asri yang terkasih, lantas bagaimana supaya kita ini hidup sebagai hamba Tuhan, yaitu hidup yang menghasilkan buah. Karena percuma menyebut diri sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah apapun. Ibaratnya sebuah pohon, hanya rimbun daunnya, tetapi tidak menghasilkan buah. Berarti tidak bermanfaat bagi lingkungannya. Rasul Paulus bersaksi yang sangat baik, dia sebagai hamba Tuhan untuk mengajak kita berbuat demikian juga. Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Demikian Rasul Paulus mengajar kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini yang saudaraku seringkali kita lupakan. Kita hanya sekedar hidup, sekedar ibadah, mungkin sekedar PA, berdoa, tapi sesungguhnya hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Kristus, dan tidak menghasilkan buah apapun. Bahkan orang-orang sekitar kita tidak diberkati dengan adanya kita. Menjadi buah artinya bisa dinikmati oleh kiri kanan kita. Nah, tapi bagaimana supaya kita real bisa menghasilkan buah itu? Tuhan Yesus memberikan sebuah rahasia supaya kita bisa berbuah, yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa, Bapak Ibu. Berbuah itu menjadi ciri khas tanda sebagai murid Kristus. Jadi kalau tidak berbuah, saudara bisa menjawab. Dan lagi, ketika berbuah, untuk siapa? Tadi dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Bapa. Ingat saudaraku, sebagus apapun, sebaik apapun, seluar biasa apapun, hasil kerja seorang budak, itu yang harus mendapat kemuliaan, yang harus dipuji itu tuannya, bukan budaknya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai hamba Yesus Kristus, apapun yang kita buat, apapun prestasi kita, sekreatif apapun kita, ingat tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Bapa, bukan untuk diri kita sendiri. Nabi Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pelajaran yang sungguh luar biasa di dalam Yohanes 3:30, dan seringkali dinyanyikan, diajarkan ke anak-anak sekolah minggu supaya mulai dari kecil mereka menanamkan prinsip itu. Kalau tidak keliru lagunya demikian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Nah, jadi artinya kita ini hanya hamba. Semua keberhasilan, semua kesuksesan kita itu sudah selayaknya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin dalam hati kita bertanya, lantas kita dapat apa? Kita mendapatkan upah apa? Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa upahnya kita diperkenan oleh Yesus Kristus untuk masuk di langit baru dan bumi baru. Demikian kesaksian kitab Wahyu pasal 21. Diizinkan ini, bumi ini dan segala isinya akan lenyap, saudara. Tidak kekal. Dan bumi ini sebaik apapun situasinya bukan tempat ideal untuk hidup manusia. Tempat ideal itu di langit baru, bumi baru, yaitu kerajaan Allah. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk memastikan bahwa kita nanti masuk di langit baru dan bumi baru, yaitu dengan menaati segala hal yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, nah tadi kita bicara tentang buah, tapi belum jelas buahnya seperti apa ya. Menjadi hamba Tuhan itu buahnya seperti apa ya? Yang real, yang dirasakan oleh orang banyak. Kembali Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran yang cukup baik kepada muridnya kekasih, yaitu Timotius, di mana Timotius ini dipersiapkan menjadi uskup pertama di kota Efesus. Dinyatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian pengajarannya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Mari kita perhatikan. Ada 5 keteladanan yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Kristus agar dia mendapatkan kehormatan. Yang pertama, dalam perkataan. 2, dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, dalam kasihmu. Yang keempat, dalam kesetiaanmu. Dan yang kelima, dalam kesucian. Nah, mari kita uji, kita evaluasi diri kita sendiri. Apa sih yang membedakan antara kita yang mengaku sebagai hamba Yesus Kristus dengan orang lain? Pertama, dari perkataan. Saya sering menyampaikan kepada jemaat kami untuk melihat bagaimana karakter seseorang itu. Yang paling gampang adalah ketika kita naik kendaraan umum, saudara. Di mana di kendaraan umum itu, di sekitar kaca dan sebagainya, tidak ada tanda-tanda, simbol-simbol apapun, kita nggak tahu. Sopirnya ini kira-kira anak Tuhan atau tidak? Hamba Kristus apa tidak? Bagaimana caranya tahu? Gampang, saudara. Biasanya dalam sebuah perjalanan, kadang-kadang ada tiba-tiba ada situasi yang mendadak, mungkin orang nyabrang tiba-tiba begitu, atau ada motor yang pengendaranya tidak terkendalikan begitu, yang hampir nabrak. Kira-kira yang diucapkan oleh sopirnya apa? Nah, jadi ketahuan. Ya. Kalau yang diucapkan itu ya koleksi kebun binatang, maaf, nggak layak disebut hamba Tuhan. Betul kan? Dan begitu. Pasti kalau sopirnya hamba Tuhan pasti ngucapnya tidak begitu. Karena apa? Apa yang ada di hati itu yang keluar dari mulut. Nah, bagaimana kita berteladan melalui perkataan? Mari kita belajar bagaimana Yesus berkata-kata. Pernahkah Yesus berkata-kata kotor? No, tidak pernah. Apa yang kita dengarkan dari perkataannya, sabdanya? Selalu menyejukkan, menghibur, memberkati, memberdayakan, gitu kan? Meneguhkan, menguatkan, menyemangati. Kan itu yang dilakukan Yesus.
bahkan juga menghargai. Ketika suatu hari dalam perjalanannya di sekitar Yeriko, ada seorang pengemis buta namanya Bartimius. Begitu tahu bahwa yang lewat Yesus, dia langsung mengatakan, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Sampai berkali-kali akhirnya atas belas kasihnya Tuhan Yesus memanggil, "Bawa ke sini orang itu." Ketika di hadapan Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Dia hanya bertanya, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat?" Dan si buta ini mengatakan, "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Apa kata Yesus? Apakah dia harus memberikan persyaratan-persyaratan yang rumit? Enggak. Yesus menjawab dengan luar biasa, "Mundurlah, imanmu yang telah menyelamatkan engkau." Inilah kata-kata hikmat, kata-kata yang memberdayakan potensi setiap orang. Kalau Bartimius itu datang, berarti dia sudah punya iman, percaya. Dan ketika diberdayakan oleh Tuhan, diberkati, akan hasilnya luar biasa. Nah, saudara, ada begitu banyak kata-kata yang menghidupkan. Tapi mohon maaf, dalam realitas sehari-hari kadang-kadang ada orang yang mengaku dirinya Kristen, maaf, kata-katanya tidak sedap untuk didengar, bahkan tidak patut untuk seperti itu. Mendingan gak usah ngaku sebagai Kristen lah. Kalau kata-katanya itu menyakitkan orang lain, membuat orang gelisah, apalagi kata-katanya itu merupakan PHP, Yesus tidak pernah memberikan PHP, selalu memberikan harapan yang baik, bukan tipu-tipu. Mari kita belajar dan bertobat. Ingat saudaraku, kalau di luaran ada ucapan, mulutmu harimaumu, tetapi saya mengatakan ucapanmu itu doamu. Hati-hati itu, saudara. Jadi sama-sama kita berkata-kata. Mengapa tidak berkata-kata yang positif? Kata-kata yang penuh berkat, baik memberkati kita maupun berkati orang lain, yang penuh inspiratif, yang menopang, menguatkan, menyejukkan melalui kata-kata. Apalagi sekarang, saudaraku, kata-kata itu bisa diterjemahkan lewat jempol tangan kita loh. Hati-hati tuh, lewat di medsos ya, entah Instagram, entah Facebook, WA, dan sebagainya. Itu kan wakil dari kata-kata kita. Ingat sekali lagi, ucapanmu itu doa. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Yang kedua, teladan dalam tingkah lakumu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Saudara, para pendengar Buana Asri yang terkasih, pernahkah saudara membayangkan dalam pelayanan Yesus kira-kira wajahnya Yesus itu kayak apa ya? Apakah dia wajah yang selalu marah, selalu jengkel, karena umatnya tidak segera mengerti, muridnya tidak segera paham, atau penuh senyum? Kalau menurut saya penghayatan, Yesus itu penuh senyum. Menghadapi apapun, situasi apapun yang sangat menjengkelkan, sangat menghina, apapun dia penuh senyum. Apa yang dilakukan Yesus ketika datang ke suatu tempat? Pertama, dia memberikan salam. Bagaimana dengan kita? Kita lihat ketika setelah kebangkitan, peristiwa kebangkitan, para murid yang ketakutan itu semua berkumpul di sebuah tempat yang tertutup. Ketika Yesus datang, apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagimu. Ada salam, ada senyum, ada sapaan yang hangat. Yesus pun juga santun, gitu kan? Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana attitude kita? Semestinya sebagai hamba Kristus, sekali lagi, teladan yang utama itu Yesus Kristus, bukan yang lain. Itu yang luar biasa.
beberapa waktu lalu, mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar juga, ada kisah sepenggal-sepenggal kisah di peristiwa World Cup, terutama untuk tim Jepang. Memang tim Jepang tidak unggulan, dia kalah, tidak masalah. Tapi yang luar biasa apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan tim lain, yaitu berterima kasih. Bahkan di ruangan tempat mereka ganti pakaian, ruangan yang paling bersih ketika ditinggalkan. Itu tidak luar biasa. Mestinya ini juga dimiliki oleh para hamba Tuhan. Jika saya setuju secara pribadi, kalau di beberapa tempat yang saya lihat di SPBU itu ada tulisan-tulisan 5S gitu ya. Nah, ini sebenarnya ngajak kita seperti itu. Ada salam, ada senyum, ada sapa, ada sopan dan santun. Mestinya hamba Tuhan bahkan lebih dari itu. Kalau itu saja nggak lulus, bagaimana kita berani mengatakan sebagai hamba Kristus? Nah, mari pada kesempatan ini kita mengoreksi diri kita sendiri. Baru kesenggol saja sudah marah-marah dan seterusnya. Nah, jadi mari, Tuhan Yesus tidak pernah tingkah lakunya yang tidak bisa menjadi teladan. Dia tegas ya, dia merangkul semuanya, dan dia dikagumi. Coba lihat, saudara, kalau baca kitab Injil, Yesus itu bahkan kayak seperti magnet gitu ya. Di mana ada Yesus, di situ ribuan orang datang. Mengapa mempunyai pesona? Karena pribadinya yang luar biasa. Dalam bahasa Jawa itu nengsemke gitu ya. Jadi orang kangen ketemu, mendengar ucapannya, mendengar perbuatannya, mendengar itu sangat luar biasa. Bisa jadi menjadi favorit bagi orang-orang datang. Nah, demikian juga kita semestinya harus begitu. Ya, tidak perlulah menjadi populer seperti artis yang hanya sesaat. Tapi kehadiran kita sungguh-sungguh dirasakan oleh lingkungan. Yang berikutnya dalam kasih. Jadi teladan dalam kasih. Saudara-saudara, apa kasih itu? Rasul Paulus menggambarkan dengan luar biasa. Ada 15 bagian di dalam karakter kasih itu. Yang pertama sabar, yang kedua murah hati, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita sudah lulus? Sehingga saya kadang-kadang, saudaraku, geli juga melihat sebuah stiker di sebuah mobil, ya, kendaraan begitu ya. Ketika kita sama-sama berhenti waktu lampu merah itu, ada tulisan begini, nek rasabar maburo. Nah, ini berarti apa? Banyak orang yang nggak sabar sebenarnya. Inginnya nomor satu, inginnya diutamakan, aku terus semuanya. Bagaimana anak-anak Tuhan? Bagaimana para hamba Tuhan? Apakah juga ikut-ikutan tidak sabar? Nah, yang kedua, apakah hamba-hamba Tuhan ini lebih murah hati dari yang lainnya? Saudara, sekarang ini sedang, terutama di negeri-negeri Eropa, Bapak Ibu, yang mereka kebanyakan sudah tidak beragama, tetapi sangat humanis. Ya, sangat humanis. Hal-hal tentang kemanusiaan itu luar biasa mereka lakukan. Nah, jadi di luaran itu banyak orang baik. Banyak orang yang suka memberi. Salah satu cirinya murah hati itu suka memberi. Tapi apakah pemberian itu karena kasih? Belum tentu juga. Apakah pemberian itu karena murah hati? Belum tentu juga, perlu diuji. Apalagi sekarang tradisinya, mudah-mudahan tidak terjadi di tahun 23 dan tahun 24, mendekati pemilu serentak, ya, di awal tahun 24. Wah, itu kalau tahun-tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu itu, menjelang pemilu itu banyak orang murah hati gitu ya. Wah, apalagi kalau punya kepentingan begitu ya, tampaknya nyah-nyoh begitu. Apa-apa tampaknya mudah diberikan. Uang itu seakan-akan
ada di mana-mana, gitu ya. Berkat ada di mana-mana. Pertanyaannya, mereka memberi apakah mereka murah hati? Belum tentu. Karena kebanyakan melakukan itu karena punya tendensius, punya motivasi yang berbeda. Nah, ini yang harus membedakan. Anak Tuhan, hamba Tuhan itu kalau memberi itu karena kasih, karena murah hati. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dari terjemahan kasih itu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, bagaimana? Para saudara yang mengaku hamba Kristus, sudah lulus di 15 karakter kasih ini? Kalau belum, mari kita belajar. Seringkali kita begitu ada hal-hal yang menyinggung kita, sakit hati terus, dendam. Kasih itu mengampuni. Mari kita belajar itu, saudaraku. Kalau kita belum lulus, kita belum layak sebenarnya disebut hamba Kristus. Karena Kristus selalu menunjukkan kasih itu. Kasih itu juga wujud empati. Kalau ada orang bertanya, apakah dalam masa hidup Yesus dia juga melakukan kegiatan sosial? Ya. Melakukan kegiatan kemasyarakatan? Ya. Bukankah di Yohanes 2 diceritakan Yesus jagong? Nah, jagong manten ya kan? Di mana? Di dusun Kana. Terus ada yang tanya lagi, loh kalau Yesus jagong manten itu, Yesus nyumbang enggak? Wah, nyumbang. Sumbangannya lebih lagi. Apa coba? Mengubah air menjadi anggur di 6 tempayan. Bayangin, kalau satu tempayan isi 100 liter, 600 liter, harganya berapa tuh? Lebih besar mana sumbangan Yesus dengan saudara ketika jagong? Real. Apakah Yesus pernah berempati datang ke tempat pelayatan? Oh iya, datang. Peristiwa Lazarus. Bahkan karena empatinya dia menangis, ikut merasakan sedih. Luar biasa kan? Jadi kalau hamba-hamba Tuhan mengaku dirinya hamba Tuhan tapi tidak juga bermasyarakat, tidak bersosial, ya maaf dikata, belum layak disebut hamba Kristus. Karena sekali lagi yang menjadi teladan kita utama adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Yang berikutnya dalam kesetiaan. Tadi di Filipi 2 dikatakan Yesus itu setia sampai akhir. Setia pada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Mari kita uji seberapa setia kita. Seberapa kita punya integritas di dalam hidup sebagai hamba Yesus Kristus. Saudara, ketika kita bertahun-tahun yang lalu menyatakan diri di depan altar suci, yaitu ketika kita dibaptis, itu kan kita mengucapkan janji prasetia untuk setia mengikut Yesus, bersedia ditegur, bersedia diingatkan bila jalan salah. Bagaimana perjalanan hidup kita selama ini sebagai hamba Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh berjalan di jalan Yesus? Masih setia? Masih setia mendengarkan suaranya? Masih setia berdoa? Masih setia beribadah? Masih setia bersekutu? Masih setia bersaksi? Atau hidup kita sebagai hamba Tuhan hanya formalitas saja yang dilihat jemaat, tapi sesungguhnya hatinya tidak? Maaf, jenis yang seperti ini Tuhan akan menolak. Tuhan ingin kita itu totalitas. Makanya mengapa Roh Kudus itu simbolnya burung merpati, bukan burung yang lain.
Sebagai tambah pengetahuan saja saudara, di antara semua burung itu punya empedu. Merpati itu satu-satunya burung yang tidak punya empedu. Silakan dicoba. Empedu lambang kepahitan. Jadi merpati manis di hati, manis di mulut, dan dia setia. Dan merpati itu menurut banyak kalangan yang bercerita, terutama yang merpati aduan itu saudara, kalau dia salah ketika terbang menuju salah pada pasangannya, dia lebih baik langsung bablas, nabrak, dan mati. Setia. Seberapa setia kita mengikuti Yesus? Seberapa konsisten kita di dalam doa syafaat, dalam ibadah, di dalam bersekutu dan bersaksi. Kalau Yesus setia, kita pun harus setia. Mungkin kita pertanyaannya, mampukah kita? Mampu kalau mau. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu pasti kita dimampukan. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang kita tidak mampu melakukan. Ingat itu saudara. Ya, Tuhan akan memperlakukan kita. Persoalannya kita bersedia enggak? Ketika setia mendengarkan suaranya kan. Yang bagian terakhir, menjadi teladan di dalam kesucianmu. Apa ini yang dimaksud kesucian? Menurut saudara, kesucian itu dimulai dari mana? Kesucian itu dimulai dari hati. Apa yang menjadi gerak kita dari hati, pikiran, kemudian diterjemahkan lewat mata, tangan, kaki, ucapan, dan semuanya dari hati. Jadi, mari kita jaga hati kita. Jadikan hati kita tanah yang subur, yang selalu ditabur benih-benih ilahi. Alkitab mengatakan, benih itu yang tumbuh bisa mencapai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara berada di mana? Di tingkat pertumbuhan mana? Jangan dijadikan hati kita tanah yang gersang, apalagi tanah penuh duri. Saudara, hingga ada sebuah lagu gitu di luar, saya tidak tahu siapa yang menciptakan, mengingatkan kita semua. Lagu itu sebenarnya umum. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Benar saudara. Kalau hatinya bersih, hatinya terang, yang dikatakan pun terang, jalannya terang. Tapi kalau hatinya gelap, ya sudah. Dari mulutnya, dari perkataannya, sikapnya, semua menuju kegelapan. Jadi sekali lagi bermula dari hati. Kalau hatinya penuh dengan firman Tuhan, pasti mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Mulutnya penuh dengan berkat. Tindakannya rendah hati, dan seterusnya. Jadi, dijagalah hati saudara. Jangan sampai saudara menjadi sakit hati. Nah, ini bahaya. Ya toh? Nah, jadi kasih itu dimulai dari hati kita. Semakin hati kita terbuka, semakin bersih, semakin ditaburi, hati kita akan menjadi, tindakan kita menjadi baik. Oleh karena itu, saudara, atas kelemahan-kelemahan kita ini mari. Setiap malam kita mengoreksi diri. Kita mengakui dosa-dosa kita, bahwa kita masih belum sempurna. Kita belum lulus menjadi hamba Tuhan yang sejati. Dan kita masih terus belajar. Ingat, salah satu panggilan kita itu menjadi murid. Apa sih tugasnya murid? Hanya dua, mendengar dan belajar. Kalau murid gagal mendengar, dia pasti gagal belajar. Dan kalau dia gagal belajar, dia pasti tidak naik tingkat. Benar kan? Kalau dia tidak naik tingkat, berarti ya sudah, underdog, hanya di situ aja. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu sesungguhnya sebuah pembelajaran. Itu sesungguhnya sebuah proses mempersiapkan, memperbarui, mentransformasi karakter kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita syukuri apapun yang ada di dalam kehidupan ini, agar hidup ini menjadi berkat. Ingat saudaraku, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan untuk melayani Tuhan. Mumpung kita masih berdaya, mumpung kita masih hidup, masih semangat, mari kita gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Baiklah, pendengar Buana Asri yang dikasih Tuhan, selamat untuk memilih hidup sebagai hamba Yesus Kristus. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu, buahku lebat yang tak berbuah di kerat. Denganmu saja aku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasihmu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salibmu ku menang, jikalau kau beri terang. Dalam belas kasihmu, ya Tuhan Yesus, kami bersandar. Amin. Semangat berjuang saudaraku. Salam Mentas. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.